Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada minggu kemarin kita membahas tentang fotosintesis. Sekarang kita akan membahas tentang temannya fotosintesis, yaitu kemosintesis. Oke, sebelumnya Ibu recall dulu ya materi sebelumnya. Metabolisme ini masih dalam bab metabolisme ya. Metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa organik dari senyawa anorganik. Sedangkan katabolisme adalah proses perombakan senyawa organik jadi senyawa anorganik. Jadi kebalikannya ya. Kemudian anabolisme. Anabolisme ini dibagi menjadi dua. Ada fotosintesis, jadi dua macam ya. Ada fotosintesis dan kemosintesis. Kemarin kita membahas tentang fotosintesis, sekarang kita membahas tentang kemosintesis. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada energi yang digunakannya. Sekarang kemosintesis. Kemosintesis adalah proses pembentukan glukosa atau karbohidrat dengan menggunakan energi kimia, bukan energi dari sinar matahari. Nah, di sini perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis ini adalah terletak pada energi yang digunakannya. Kalau fotosintesis ini membentuk senyawa organik, membentuk senyawa kompleks ini dengan menggunakan energi matahari, sinar matahari, atau menggunakan cahaya, kemosintesis ini tidak menggunakan cahaya, tapi dia menggunakan energi kimia. Nah, kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri kemoautotrof. Sekarang gini, bakteri kemoautotrof. Apa sih bakteri ini tuh? Bakteri yang macam apa gitu. Jadi bakteri kemoautotrof itu adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan energi kimia. Dilihat dari namanya ya, kemoautotrof. Kemo adalah kimia, auto itu sendiri, dan teropin adalah makanan. Jadi bakteri kemoautotrof itu ya dia adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi kimia. Energi yang dihasilkan dalam proses tersebut akan digunakan untuk menangkap molekul karbon dioksida dari lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian karbon dioksida ini akan masuk ke dalam siklus Kelvin dan menghasilkan glukosa. Jadi, proses kemosintesis ini terjadi di dalam siklus Kelvin. Kita lihat gambar ini ya, ini adalah ventilasi hidrotermal atau hydrothermal vents, merupakan retakan di dasar laut yang memancarkan panas bumi sehingga memanaskan air di dalam laut, air di sekitarnya. Nah, pada daerah sekitar hidrotermal ini ditemukan banyak bakteri yang menggunakan kemosintesis untuk membentuk bahan organik. Sebenarnya bakteri kemosintesis ini banyaknya di dasar laut ya, karena bakteri kemosintesis dengan makhluk-makhluk yang ada di dalam laut itu melakukan simbiosis mutualisme yang menguntungkan satu sama lain. Macam-macam kemosintesis. Oke, ini salah satunya adalah kemosintesis bakteri nitrifikasi. Nah, pada kemosintesis nitrifikasi ini terdapat dua macam organisme yang berhubungan nih gitu, yang terlibat dalam proses nitrifikasi ini. Pertama, ada bakteri nitritasi atau proses pembentukan amoniak menjadi nitrit. Ini dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas misalnya. Proses nitritasi ini adalah proses pembentukan amoniak menjadi nitrit. Reaksi kimianya adalah 2NH3 atau amoniak. 2NH3 itu adalah amoniak, kemudian ditambahkan 3O2 oksigen, kemudian direaksikan oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrococcus menjadi 2HNO2 atau nitrit dan 2H2O air dan energi tentunya. Ini adalah proses nitritasi. Kemudian dilanjutkan oleh bakteri nitratasi. Nitratasi adalah proses pembentukan senyawa nitrit menjadi senyawa nitrat. Nitrit yang tadinya diubah oleh bakteri Nitrococcus ya, kemudian akan dirubah menjadi senyawa nitrat oleh bakteri Nitrobacter.
Senyawa nitrat yang telah dihasilkan akan menyuburkan tanah dan diserap oleh tumbuhan sebagai sumber senyawa nitrogen. Ini contoh reaksi kimianya adalah 2NO2 plus O2 menjadi 2NO3 plus energi. 2NO2 ini adalah senyawa nitrit, O2-nya adalah oksigen, kemudian direaksikan oleh bakteri nitrobakter, dirubah menjadi 2NO3 atau nitrat dan energi. Sintesis bakteri belerang. Ini bakteri belerang ini ditemukan pada sumber air panas atau genangan air yang tidak mengalir. Bakteri belerang ini contohnya adalah Thiobacillus ferrosidans yang mampu mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur atau belerang dan menggunakan energi yang dihasilkan untuk membentuk glukosa. Nah, selain bakteri yogurt, bakteri Saccharomyces yogurt, ada juga nih bakteri baik lainnya seperti Thiobacillus ferrosidans. Ini kenapa dia dikatakan sebagai bakteri baik? Karena dia itu sebagai dapat dikatakan sebagai agen pembersih lingkungan karena mampu mengubah hidrogen sulfida yang beracun menjadi belerang yang lebih aman. Hidrogen sulfida ini berbentuk gas dan sering ditemukan pada pengeboran minyak bumi. Contoh reaksinya ini adalah 2H2S, hidrogen sulfida, dan O2 kemudian direaksikan oleh bakteri Thiobacillus ferrosidans menjadi 2S sulfur ya belerang dan 2H2O air dan energi tentunya. Kemudian kemosintesis bakteri besi. Nah, bakteri besi ditemukan pada perairan yang banyak mengandung unsur besi dan biasanya memiliki endapan berwarna kemerahan. Bakteri besi ini seperti Ferrobacillus ferrosidans akan mengubah ion feri yang larut dalam air menjadi endapan ferro yang tidak larut dalam air. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, dalam keadaan tidak tersedia oksigen, ion ferro yang berbentuk endapan akan diubah kembali oleh bakteri tersebut menjadi ion feri yang larut dalam air. Jadi, bakteri Ferrobacillus ferrosidans ini bolak-balik gitu, dia bisa mengubah feri menjadi senyawa feri menjadi senyawa ferro, kemudian bisa juga mengubah senyawa ferro menjadi senyawa feri. Senyawa feri itu apa? Senyawa feri itu adalah senyawa yang larut dalam air. Sedangkan senyawa ferro itu merupakan endapan, sebuah endapan yang tidak bisa larut dalam air. Kemudian contoh reaksi kimianya adalah 4Fe, OH2 dan O2 direaksikan oleh bakteri Ferrobacillus ferrosidans menjadi 4H2O, 2Fe2O3 dan energi. Ini senyawa feri menjadi senyawa ferro, senyawa yang tidak bisa senyawa yang larut dalam air menjadi senyawa endapan, ferro ya. Ferro, senyawa yang tidak bisa larut dalam air. Ada kemosintesis bakteri hidrogen. Bakteri ini memperoleh energi dengan mengoksidasi hidrogen dan menggunakan energi tersebut untuk membentuk glukosa. Bakteri yang mampu mengoksidasi hidrogen umumnya hidup di tempat dengan kadar oksigen yang rendah. Contohnya adalah Cupriaphidus necator. Cupriaphidus necator ya. Contoh reaksinya adalah 2H2 plus O2 direaksikan oleh bakteri Cupriaphidus necator menjadi 2H2O plus energi. 2H2O, H2 itu kan ini ya, 2H2O ini adalah air. Hidrogen menjadi air. Seperti itu. Sintesis bakteri metana. Bakteri ini mampu menggunakan metana untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida yang kemudian digunakan untuk membentuk glukosa. Bakteri yang digunakan metana sebagai sumber energi contohnya adalah Metanomonas, adalah bakteri Metanomonas. Nih, contoh reaksinya adalah CH4 plus 2O2 direaksikan oleh bakteri Metanomonas menjadi CO2 plus 2H2O plus energi. Kenapa dia dikatakan metana? Karena dia dapat menggunakan metana untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2. CO2 itu kan karbon dioksida ya. Kemudian 2H2O. H2O adalah air, dua molekul air dan energi. Nah, energi yang dihasilkan dari reaksi ini akan digunakan untuk membentuk glukosa.
Proses pembentukan glukosa pada kemosintesis. Nah, ini pembentukan glukosa pada bakteri sebagian besar ini terjadi melalui reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kalau diingat lagi proses di anabolisme yang fotosintesis itu kan kemarin ada yang reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau pada tumbuhan itu mereka melalui reaksi terang dulu baru ke reaksi gelap, di kemosintesis tidak, mereka langsung ke reaksi gelap atau siklus Kelvin ya. Prosesnya sama dengan yang terjadi pada tumbuhan, sama dengan fotosintesis ya. Hanya berbeda pada organel tempat berlangsung reaksi gelap tersebut. Kenapa? Karena pada tumbuhan atau fotosintesis itu kan mempunyai pigmen hijau, zat hijau atau klorofil. Sedangkan pada bakteri ini tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai pigmen hijau itu. Oke, kemudian energi yang telah diperoleh akan digunakan untuk membentuk NADH. Kemudian NADH yang itu akan diproses lebih lanjut menjadi NADPH. Nah, molekul NADPH ini akan digunakan pada reaksi gelap untuk menangkap karbon dioksida atau CO2 yang kemudian akan diproses dan menjadi glukosa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan yang masih tidak dimengerti, boleh PC Ibu atau tulis di kolom komentar ya. Nanti Ibu akan jawab sebisa mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.